Puji nama Tuhan, kita boleh berada kembali di rumah Tuhan pada pagi hari ini untuk memuji, memuliakan kebesaran nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri bersama, membuka Mazmur pasal 65. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 9 bergantian. Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membacanya saling bergantian. Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita akan membaca saling bergantian. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita sekalian anugerah dan kasih setia Tuhan sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, kita naikkan pujian dan sembah kita. Kami selalu ingin bersekutu dengan-Mu Tuhan, menikmati setiap hadirat-Mu di tengah kami. Ini kerinduan kami Tuhan, hanya dekat padamu kami rasakan tenang. Hanya
setiap hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, Engkau hadir di tengah kami saat ini Tuhan. Kami rasakan setiap kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kesembuhan Terjadi di sini. Kami percaya Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita akan tundukkan hati datang kepada Tuhan sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pagi ini. Marilah dengan sedap hati iman dan percaya kita, mari kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya sukacita dan damai Tuhan tinggal dan memerintah atas kami, memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani. Layakan dan tutup bungkus mereka dalam kuasa dari Yesus. Kiranya setiap hati yang dipersembahkan melalui talenta dan karunia turun dan menjadikan berkat yang luar biasa di tengah kami. Untuk itu kami berdoa, membawa menyerahkan setiap jemaat Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Menyertai hidupmu dan membawa setiap kehidupanmu untuk lebih lagi mengalami hal yang benar besar di dalam Tuhan. Terpujilah ya Bapa Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersama sepakat menyerahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Biarlah setiap kita yang siap untuk terima berkat Tuhan. Kita akan bersama untuk berkata,
Amin, berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom. Mari muliakan Tuhan dengan puji-pujian kita, sebab Dialah yang memberikan sukacita melimpah bagi kita semua. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Mari bersorak untuk Tuhan. Haleluya, bersorak. Haleluya. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, melihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Ku terima janji Allah, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi, melihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita mau lebih lagi bersorak buat Tuhan. Kita mau bertepuk tangan karena Dialah Allah yang patut kita puji dan kita sembah. Dialah Allah yang memberikan kita kuasa untuk menghancurkan segala kutuk. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa-Mu. Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita akan siapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kamu datang, mbak hidup kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Sebab dekat padamu, itulah kerinduan kami. Dekat padamu, itu rinduku.
bangkit berdiri bersama. Kita menyatakan kerinduan kita. Memandang wajah-Mu, ya Bapa, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam Wajah-Mu mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mengejar Tuhan, Engkau dah Bapa. Hadir-Mu dalam hidupku. Mencari, mengejar, mencari Tuhan. Hadir-Mu dalam Itulah doa dan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan. Ialah setiap iman dan pengharapan kami tidak menjadi patah dan kalah, tetapi mampu menembus batas, baik apapun yang mencoba untuk menghadang dan merintangi. Kami sanggup dan mampu untuk berjalan dalam ketetapan Tuhan. Biar Kau tidak seorang pun Tuhan dibiarkan berjalan sendiri. Kiranya tangan Tuhan setia menyertai. Untuk itu kami berdoa, membawa menyerahkan hidup kami. Hamba menyerahkan setiap hati kami. Kiranya jadikan hati kami di tanah yang baik, supaya setiap benih firman yang ditabur itu akan tumbuh hidup dan berbuah. Pakai hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tengah pekerjaan-Mu. Setiap perkataan, ucapan, dan itu menjadi sebuah kebenaran yang membangun dan memerdekakan. Kami menyerahkan hati kami dan sepanjang pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi, bersyukur kepada Tuhan kembali kita boleh bersama beribadah, kita boleh memuji, menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah hari ini menjadi hari yang baik untuk kita boleh menyambut akan Paskah minggu depan dalam ibadah Jumat Agung dan juga hari Minggu. Biarlah menjadi sesuatu hal yang sungguh memberikan sebuah kekuatan dan kuasa yang Tuhan anugerahkan dan membuat kita menjadi berbeda. Tema pada hari ini, mendekatlah kepada Tuhan.
Mari kita akan membuka Alkitab kita bersama di dalam Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai nats tema kita. Yakobus 4 ayatnya yang ke-8. Mari kita akan baca bersama 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat yang penting dan baik yang disampaikan Tuhan melalui Yakobus. Surat Yakobus ini dikenal dengan surat pastoral atau surat penggembalaan yang ditujukan kepada 12 suku Israel yang sedang ada dalam perantauan. Bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa diaspora, di mana mereka tinggal dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Maka kita bisa membayangkan bagaimana kehidupan bangsa ini sangat tergantung dengan keadaan dan situasi sekitar. Dan yang terjadi seringkali pengaruh bagaimana kehidupan bangsa sekitar itu sangat besar kepada kehidupan bangsa Israel. Maka dampaknya yang terjadi seringkali justru umat ini tidak berjalan kepada jalan dan pikiran Tuhan, tetapi lebih kepada pikiran-pikiran dunia yang berpengaruh di dalamnya. Maka pada Yakobus pasal yang keempat, kalau kita membaca dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 ini, diberikan sebuah judul perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Bagaimana Yakobus mengingatkan bahwa timbulnya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka itu dimulai didasari, yaitu dari hati. Dan hati ini seringkali dipengaruhi yang namanya hawa nafsu. Bahkan keinginan-keinginan yang datang di luar Tuhan yang mencoba untuk mempengaruhi kehidupan mereka. Maka dalam pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 diuraikan bagaimana datangnya pembunuhan, percabulan, dosa-dosa kekejian dan yang lain itu karena hawa nafsu. Tetapi menarik kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-8, ada sebuah pendekatan yang sangat bijaksana mengenai apa yang harus umat Tuhan kerjakan dan lakukan. Di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang sungguh-sungguh sangat mendesak, menghimpit kehidupan mereka. Apa yang harus diperbuat? Hal apa yang harus dilakukan dan dikerjakan? Maka Yakobus dalam ayatnya yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Allah. Ya, dalam Berit hari ini saya memberikan beberapa pengertian arti mendekat. Bisa memiliki pengertian cari Tuhan, kejar Tuhan, temukan Tuhan dalam hidup. Sebagaimana apa yang juga ditulis kalau kita membaca di dalam 2 Tawarikh, pasalnya yang ke-15 ayat yang kedua, coba kita akan baca bersama-sama. Dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-15 ayatnya yang kedua. Saya mulai baca ayat yang pertama sekalian untuk saudara. 2 Tawarikh 15 mulai ayat 1. Asaria ben Oded dihinggapi roh Allah atau roh kudus. Lalu ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta kamu bila kemana kamu beserta dengan dia.
Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Perhatikan perkataan apa yang disampaikan Asaria bin Oded ini kepada Asa atau Raja Asa. Dan khususnya juga kepada orang-orang Yehuda dan Benyamin tentang sebuah jaminan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ayat yang saya mau ambil perkataan yang penting di sini dikatakan, bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Mendekat, cari, kejar, temu. Engkau akan melihat hal itu. Kita juga bisa melihat beberapa hal yang lain. Kata mendekat bisa juga berarti berserah, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sampai pertolongan Tuhan itu datang kepadamu. Kalau kita membaca dalam Yesaya 48 ayat yang ke-16, Yesaya juga memberikan sebuah ungkapan penegasan yang luar biasa. Coba kita akan baca. Yesaya 48 ayat yang ke-16. Yesaya pasal yang 48 ayat yang ke-16, mendekatlah kepadaku, kata Tuhan. Dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu itu, apa saudara, pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Jadi ketika kita boleh mendekat kepada Tuhan, dan kita mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan, berserah, sujud, mengandalkan Tuhan di bawah kakinya. Sebagaimana apa yang dilakukan Maria di hadapan Yesus. Maka perkataan Yesus sebagai kehadirannya, dan itu akan memberikan sesuatu kekuatan dalam kehidupannya. Jadi mendekat tidak saja berarti mencari, tetapi juga mengandalkan, berserah kepada Tuhan. Yang ketiga, saya juga memberikan sebuah pengertian, tidak saja mendekat berarti mencari, mengandalkan dan berserah kepada Tuhan. Tapi kata yang tiga penting, percaya dan mengakui keberadaan Tuhan seutuhnya, sepenuhnya dalam hidup kita. Dalam situasi apapun, yakin Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan hidup, dan Dia Tuhan yang bisa dipercaya dan diandalkan dalam hidup kita. Untuk itu, apa yang disampaikan oleh Yakobus dalam bagian nats ini memberikan sebuah dorongan kepada orang-orang Israel. Cari, kejar, temui Tuhan. Berserah dan andalkan Tuhan. Dan selalu percaya dan mengakui Tuhan dalam keadaan apapun seutuhnya, sepenuhnya dalam kehidupanmu. Nah, kita akan melihat pada bagian aspek yang lebih dalam. Bagaimana kita mendekat, mencari Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Hal apa yang harus kita kerjakan? Syarat apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana kita bisa mendekat dan mencari akan Tuhan itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali kepada Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Tuhan akan mendekat kepadamu. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita buat, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan. Ayat ini berkata, tahirkanlah tanganmu. Maka hal yang pertama, mendekat kepada Allah, mendekat kepada Tuhan dengan tangan yang tahir. Mendekat dengan tangan yang tahir itu maksudnya apa? Dalam hal ini artinya bahwa Tuhan itu adalah kudus, Dia suci. Tuhan itu ada Tuhan yang tidak kompromi dengan dosa. Tuhan yang tidak kompromi dengan pelanggaran. Sekalipun di satu sisi Dia Tuhan yang penuh kasih,
Dia Tuhan yang penyayang, Dia Tuhan penuh rahmat, Dia Tuhan yang sabar, Dia Tuhan yang tidak terbatas pengampunannya. Semua itu benar. Tetapi di satu sisi, hakikat ilahi, sifat zat ilahinya, Tuhan yang tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Itu sebabnya apa yang dikatakan kalau kita membaca di dalam 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ke-16 dikatakan demikian. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku, yaitu Tuhan, itu apa saudara? Kudus. Maka syarat yang penting, bagaimana kita bisa mendekat, bisa mencari, mengejar, bersara, bersandar, dan percaya dan mengakui Tuhan dalam segala hal. Dimulai kita mentahirkan hidup kita. Mendekat dengan tangan yang tahir. Seringkali banyak orang meremehkan hal ini. Kita seringkali mendekat kepada Tuhan, lebih memprioritaskan apa yang kita butuhkan. Kita mendekat, mencari, mengejar Tuhan karena kita punya sebuah persoalan dan masalah. Masalah itu yang kita utamakan, masalah itu yang kita prioritaskan, masalah itu yang sering kali kita utamakan untuk kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi justru aspek yang lain, yaitu mentahirkan tangan, menguduskan hidup, itu dilupakan. Pagi ini kita belajar sebagaimana apa yang menjadi bagian penting. Mendekatlah kepada Allah, dimulai dari tangan yang tahir. Yang kedua, dalam bagian nats ini kembali apa yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8. Tidak saja tahirkanlah tanganmu orang-orang berdosa. Yang kedua adalah apa? Sucikanlah hatimu. Jadi yang kedua, mendekat dengan hati yang suci. Mendekat dengan hati yang kudus dalam pengertian adalah melakukan dengan segenap hati yang terbaik. Memberikan hati yang terbaik. Melakukan didasarkan hati yang terbaik. Dalam pengertian hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh, clear bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Bahkan dikatakan tidak mendua hati, tidak munafik, tidak sedang untuk kita menduakan Tuhan atau menomorsatukan yang lain dan menomorduakan Tuhan. Tetapi ada unsur segenap hati yang kita lakukan itu benar. Maka saya senang dengan apa yang dikatakan dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13. Coba kita akan baca. Hati yang suci yang murni. Sebagaimana dikatakan dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Mari kita akan baca bersama-sama. Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Contoh kepada orang Israel, apa yang dikatakan Yesaya ini. Yang terjadi kepada orang-orang Israel kepada Tuhan. Yang sering kali mereka lakukan. Mari kita akan baca. Yesaya 29 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya apa saudara? Menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang apa? Dihafalkan. Persis apa yang menjadi sebuah kehidupan orang-orang Farisi. Apa yang dilakukan itu supaya dilihat orang.
Apa yang dia lakukan itu beda dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang dikerjakan itu tidak sama dengan apa yang ada dalam hidupnya. Ada ungkapan lain di bibir, lain di hati. Bisa dikatakan mendua hati, bisa dikatakan munafik, bisa dikatakan bersandiwara, bisa dikatakan bahwa hatinya tidak suci, tidak murni, tidak clear. Yakobus mengingatkan kepada orang-orang Israel, mendekatlah tidak saja dengan tangan yang tahir, tetapi juga dengan hati yang suci, hati yang murni, hati yang kudus, hati yang benar, yang didasarkan hanya orientasi, fokus semuanya kepada Tuhan. Bukan yang dilakukan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Bukan berbeda apa yang diucapkan lain dengan apa yang ada dalam hatinya. Sehingga dikatakan di sini dalam Yesaya, mulutnya memuliakan aku, bibirnya memuji aku, padahal hatinya menjauh daripadaku. Beribadah, datang ke rumah Tuhan, datang di bait Tuhan, duduk seperti juga orang pada lainnya. Tetapi itu hanyalah perintah Taurat. Hanyalah sebuah kegiatan, hanyalah sebuah hal yang biasa yang namanya orang Kristen. Ya kalau minggu harus ke gereja. Sekalipun hari ini juga banyak orang Kristen yang tidak ke gereja. Tetapi maksud saya bukan berarti kalau kita datang ke gereja itu pasti didasari hati yang benar. Dan ini hati-hati. Saya tidak akan menghakimi dan tidak akan mau untuk menghakimi kita. Tetapi kita belajar lewat hal ini. Bahwa kita datang kepada Tuhan karena kita ingin mencari akan Tuhan. Minggu kita ada dalam gereja karena kita rindu untuk kita boleh menikmati apa yang menjadi setiap berkat Tuhan. Saya berdoa biarlah sekalipun di tengah situasi yang terbatas dan kondisi yang terbatas ini, kita datang kepada Tuhan tetap dengan hati yang suci, yang kudus, yang murni, yang daripada Tuhan. Sebab hal itulah yang akan membuat kita berbeda, Bapak Ibu. Bukan khotbahnya yang berbeda. Bukan pemimpin pujian atau musiknya yang berbeda. Semua akan menjadi sesuatu yang baik kalau itu didasari dengan hati yang murni. Kita duduk di tempat ini berdiri. Kita sudah meluangkan waktu, kita sudah memberikan akan apa yang ada pada kita. Mungkin juga harta milik kita persembahkan melalui rumah Tuhan di tempat ini. Ada banyak pengorbanan, ada banyak hal yang lain. Tetapi hal yang terlebih penting ketika kita dasari dengan hati yang murni dan kudus. Hati yang benar. Sebab itulah yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Teguran ini dilakukan Yakobus kepada orang-orang Israel yang ada di perantauan. Kepada 12 suku mereka yang ada dalam kehidupan sebagai bangsa diaspora. Karena seringkali hidup mereka tidak fokus kepada Tuhan. Seringkali mereka mudah untuk terpengaruh dengan kehidupan orang-orang sekitar. Apa yang menjadi pengaruh mereka dan membuat hidup mereka justru menjauh daripada Tuhan. Sekalipun mereka ada umat pilihan Tuhan. Sekalipun mereka sebagai bangsa yang kudus, sebagai harta kesayangan Tuhan. Tetapi hatinya menjauh dan menjauh daripada Tuhan. Sampai hari ini, bangsa itu tidak menjadi mendekat kepada Tuhan. Israel menjadi semakin menjauh. Israel menjadi semakin tidak kenal dengan Tuhan secara pribadi yang mereka pahami dalam hidup mereka. Saya berdoa, biarlah jemaat di tempat ini, hidupmu semakin kau kenal Tuhan. Semakin mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Bukan karena kita
lama mengikut Yesus dan menjadi orang Kristen. Tetapi karena kita punya hati yang kudus, suci untuk datang kepada Tuhan. Dua hal ini biarlah menjadi sebuah kebenaran penting untuk hari ini. Untuk kita boleh menyambut Paskah minggu depan. Tangan yang tahir, hati yang suci. Kita datang dan terima akan berkat Tuhan. Saya berdoa, biarlah perjamuan kudus hari Jumat yang akan datang dan juga ibadah Paskah hari Minggu akan menjadi berkat untuk hidup saudara sekalian. Sudah banyak kau siap untuk terima berkat Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati hidup saudara. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapak. Sedang pemain musik untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kemurahan-Mu. Hidup ini pun adalah kasih karunia-Mu. Biar singar dengan lembut menyanyikan pujian ini. Jemaat bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan itu, kami yakin semua yang Kau kerjakan itu bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, ajaib. Oh, karena kasih sayang-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidup. Mari kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, yang Bapa. Semuanya karena kasih sayang-Mu, ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita angkat berdiri bersama. Oh Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Ya Bapa, tenangkan hatiku, melekat dengan hatimu. Sejalan dengan firman-Mu,
biarlah hari ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mendekatlah kepada Tuhan. Dan dia Tuhan yang berkenan untuk mendekat ada dalam hidupmu. Cari Tuhan, maka engkau akan mendapatkan Tuhan. Kuasa pertolongannya, hikmat dan akal budinya dalam hidupmu. Andalkan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sampai kuasa dan pertolongannya nyata hadir ada dalam hidupmu. Percaya dan akui dia dalam segala hal. Dan kau akan melihat hal yang baik, yang benar, yang daripada Tuhan datang dalam hidupmu. Di tengah situasi zaman dunia yang bergejolak, yang berubah, yang mudah untuk membuat pikiran kita, perasaan dan kehendak kita menjauh daripada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel alami, hari ini firman Tuhan diingatkan kepada kita. Di tengah situasi yang sulit, zaman yang sungguh berbeda, mari kita akan mendekat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, percaya dia Tuhan yang tidak berubah. Dunia akan berakhir, zaman akan berbeda. Tuhan tidak akan pernah berubah kasih kuasa kemurahannya bagi kita. Bila kita berdoa untuk hari ini, Paskah yang kita akan boleh bersama rayakan minggu depan menjadi momen yang sungguh istimewa dalam hidup kita. Buka hatimu dengan tangan yang tahir dan hati yang kudus, dan kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar, kebenaran yang sudah kami boleh terima. Hal ini boleh menjadi sesuatu yang mendorong hidup kami untuk bertahan dalam iman dan pengharapan. Di tengah situasi yang sulit, yang menghimpit, yang mendesak. Bahkan kondisi yang kadang kala membuat kami menjadi letih, lesu, bahkan menjadi beban itu menjadi semakin berat. Tapi hari ini kami sepakat berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan yang bisa kami andalkan dalam hidup kami. Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Tuhan yang hadir di masa yang sulit dan berat ini. Tuhan yang tidak pernah kewalahan, yang tetap sanggup menolong kami. Biarlah kami mau menantikan janji kebenaran Tuhan. Mujizat itu masih ada. Kuasa Tuhan itu masih ada. Tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah sebagai bukti kasih-Mu itu. Tidak saja kami peringati dan kami ingat, namun itu akan kami hidupi dan alami dalam hidup kami. Kami rindu, biarlah Paskah untuk minggu depan menjadi sesuatu yang berbeda. Terima dengan segenap hati, dimulai dari tangan yang tahir dan hati yang suci. Terima kasih untuk firman dan kebenaran pagi ini yang sudah kami dengar. Dan itu menjadi kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan untuk ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita melalui pujian lebih firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengar apa yang menjadi informasi pengumuman Benius minggu ini. Untuk itu waktu dan kesempatan kita boleh serahkan. Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Benius minggu ini. Mari seluruh jemaat nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu setiap hari Kamis jam 7 malam, live streaming di channel YouTube BMC JKI Bethesda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan, dapat mengisi form pokok doa yang tersedia di meja penerima tamu setiap hari Minggu pada saat ibadah. Mari bersama hadir dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 2 April 2021
Ibadah akan dilaksanakan 3 kali secara tatap muka, yaitu jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 10 pagi. Untuk ibadah online akan diadakan jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah kita semua dapat mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus tersebut. Pada hari Minggu 4 April 2021 akan diadakan ibadah raya Paskah. Ibadah akan dilaksanakan 3 kali secara tatap muka, yaitu jam 6 pagi, jam 8 pagi, dan jam 10 pagi. Untuk ibadah online akan ditayangkan pada jam 5 sore di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari kita bersama hadir, rasakan kasih Tuhan yang besar dan terima berkat-Nya. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah tetap kita akan adakan 3 kali dengan protokol kesehatan yang sama dan dengan harapan supaya tidak terjadi artinya kerumunan yang berlebihan atau jemaat yang over dalam ibadah. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan juga digabung dengan pos-pos PI akan hadir dalam ibadah di tempat ini, baik dari Bandungan, Gedek, juga Harjosari. Diharapkan jemaat boleh menyiapkan hati untuk kita akan terima berkat Tuhan untuk Paskah dan Jumat Agung. Dalam rangka Paskah dan Jumat Agung, maka ibadah tengah minggu untuk hari Kamis, tanggal Kamis besok itu tanggal 31 ditiadakan, ya, karena kita akan hadir ada dalam persiapan hari Rabu, hari Kamis kita akan ada persiapan untuk persiapan Jumat Agung dan juga untuk Paskah di tempat ini. Jadi ibadah tengah minggu ditiadakan. Lalu ibadah anak-anak tetap berjalan dalam rangka Jumat Agung dan Paskah, tetap diadakan jam 8 pagi di gereja di tempat ini. Ya, jadi kita harapkan untuk Bapak Ibu yang punya anak-anak jangan khawatir, tetap ada dalam pelayanan khususnya untuk hari Jumat dan hari Minggu dalam ibadah anak-anak jam 8 di tempat ini. Ya, itu saja mungkin pengumuman yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan Kau sudah memberkati kami. Sungguh kami bersyukur karena tangan dan kasih Tuhan yang besar, benar, yang ajaib yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah minggu depan yang kami akan adakan. Biar Tuhan Kau mempersiapkan seluruh pelayan mimbar, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terlebih juga untuk jemaat yang akan hadir, kami rindu biarlah Paskah ini menjadi sebuah dorongan kepada kami untuk kami mengingat dan juga meyakini bahwa kuasa salib Yesus itu hidup ada dalam kehidupan kami. Untuk itu kami berdoa biarlah ibadah Jumat Agung melalui perjamuan kudus dan ibadah syukur Paskah kami menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Membawa menyerahkan untuk seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga terus menyerahkan untuk pos-pos PI, baik yang ada di Harjosari, di Bandungan, Gedek, di setengah situasi yang terbatas. Tuhan biarlah juga Engkau memberkati pelayanan mereka. Hamba-Mu Pak Pendeta Saribun, Ibu Pendeta Suciati, Tuhan memberkati dalam segala berkat kemurahan Tuhan. Bersama jemaat Harjosari juga Tuhan, mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan. Terima kasih untuk ibadah jam 8 dan ibadah jam 10 online nanti sore di hari ini kami dalam tangan-Mu, dan juga biar Kau memberkati seluruh pelayan mimbar yang boleh melayani dengan segala berkat sukacita Tuhan yang benar besar bagi mereka. Terima kasih untuk pagi hari ini membawa menyerahkan setiap pergumulan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang sakit Tuhan menjamah, yang ada beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang ada dalam kelelahan, kelemahan Tuhan bangkitkan semangat dengan jiwa roh yang daripada Tuhan. Anak-anak kami yang mulai dalam untuk ibadah, untuk studi, baik secara Tuhan offline dan akan tetap muka yang diadakan, Tuhan juga memberkati.
Kiranya kekuatan kemurahan Tuhan memberkati, menyertai adaptasi dan masa transisi ini menjadi sebuah hal yang baik untuk mendorong anak-anak kami bersemangat kembali di sekolah mereka dengan sukacita Tuhan dan damai Tuhan. Berkati untuk seluruh kehidupan mereka. Jemaat, mari kita akan tengadakan dua tangan kita. Pulanglah dan terima berkat yang besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga. Kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Mari jemaat bersama-sama menyanyi pujian ini. Seperti gunung merpati, damai surga. Shalom, shalom, diberkatilah sekarang. Dan berkat yang daripada Bapa turun atas kita, dan Yesus Kristus menyertai hidupmu yang terbaik, yang terbesar, yang termulia. Kasih setia yang selama-lamanya. Tuhan setia, murahannya, besaran kebaikannya turut menyertai kita. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, yang benar, Allah yang ajaib. Haleluya. Silakan duduk mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.